Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini kita bakal bahas soal latihannya dari Mami. Jadi nanti untuk kelas 11.1 sampai 11.3 itu kan sama ya, materinya tuh ada dua. Yang pertama itu statistika terapan, yang kedua itu fungsi. Fungsi ini ada membuat fungsi, ada yang fungsi komposisi, ada yang inverse, ada yang komposisi inverse. Nah, kita belajarnya dari soal latihan aja karena we believe in Mami, katanya soal latihannya bakal mirip banget sama yang diujikan. Jadi kita belajar dari sini aja. Tapi kalau misalkan udah bingung nanti bisa tanya. Yang pertama ada 4 soal tentang hubungan korelasi juga. Jadi yang pertama ini dari gambar ini itu kan dia menurun seperti ini ya, semakin ke kanan dia semakin turun. Nah itu berarti dia hubungannya linear negatif. Artinya apa? Semakin besar x nya nanti y nya akan semakin kecil. Di sini kalau kita coba lihat contohnya itu ada di yang mendekati 9 ini, dia justru nggak sampai 1, sedangkan dia yang satu ini, yang mendekati 1 ini, dia justru ada di 9 gitu. Lanjut, nomor 2 masih sama. Dia mencari korelasinya, hubungan antara usia dan juga ukuran sepatu. Di sini kita lihat datanya tuh jadi mencar banget, nggak bisa diambil kesimpulannya. Bisa diambil kesimpulannya, nggak ada korelasi. Cuman dia nggak ada hubungan antara si variabel x dengan variabel y. Jadi di sini jawabannya adalah tidak ada korelasi. Nah lanjut, di nomor 3 ini tipenya sama kayak nomor 1. Kalau kita lihat di sini, semakin besar x-nya, itu dia semakin kecil y-nya. Cuman nanti di opsinya adalah seperti ini, pernyataan yang sesuai dengan diagram. Kalau kita lihat di diagram, di sumbu x itu ada luas wilayah, sedangkan di sumbu y itu adalah kepadatan penduduk. Nah kita lihat di sini, semakin besar luas wilayahnya, nanti kepadatan penduduknya akan semakin kecil. Jadi kita coba lihat opsi yang seperti itu. Nah ini semakin luas suatu wilayah nih, cuman kepadatan penduduknya mengalami peningkatan. Salah ya. Yang nomor D itu semakin luas suatu wilayah, kepadatan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Nah, ini yang kita pengen. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus nomor 4, diagramnya masih sama lagi. Dia semakin ke kanan atau semakin besar nilai x-nya, nilai y-nya semakin kecil ya, menurun seperti ini. Jadi nanti dia korelasinya adalah linear negatif. Jadi kita lanjut. Di sini nomor 5 itu gradien garis regresi. Gradien itu biasanya kalau di persamaan satu variabel itu kan M ya. Gini persamaan garis lurus itu M. Kalau misalnya di persamaan regresi biasanya nyebutnya B, karena yang kita tahu rumusnya itu Y sama dengan BX tambah A. Nah kalau ketemu di soal namanya garis gradien garis regresi, itu berarti adalah B gitu. Jadi ini gradien garis regresi itu adalah B kecil, bebas sih, cuma biasanya pakai B kecil. Terus di sini ada titik potong sumbunya sama dengan 0,25. Nah titik potong biasanya itu A kalau di persamaan garis regresi. Jadi kita dapat B-nya, kita dapat A-nya, kita masukin ke persamaan garisnya. Tadi B-nya 34,5 X tambah A-nya itu 0,25. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Di sini kita punya X bar, kita punya Y bar asas XY. By the way,
ini dirubah jadi 0,6, min 0,6 katanya. Asas XX-nya sudah benar. Yang kita cari adalah persamaan garis regresi. Berarti again kita harus cari B dulu. B-nya itu adalah asas XX, asas XX, asih deng, Y per asas XX. XY-nya min 0,6, XX-nya 2, berarti min 0,3. Itu B-nya ketemu. Yang A-nya, kalau yang A kita cari pakai Y bar kurang B kali X bar. Y-nya adalah 3, B-nya adalah 0,3, min ya, min 0,3, X barnya adalah 5. Berarti ini nanti jadi 3 dikurang min 4, 1,5. Nanti jadi 3 tambah 1,5. Berapa? 4,5. By the way, jawabannya nggak ada yang benar. Jadi kata mami, bikin aja satu yang benar. Ini nanti persamaan garisnya jadi ganti warna kali ya, agak boring, hijau-hijau. Nanti Y sama dengan BX tambah A. Tadi BX-nya min BX-nya XX-nya B-nya itu min 0,3 X tambah A-nya tadi 4,5. Kata mami, ini jawabannya ditambahin 0,5 semua. Nanti jawaban kita adalah yang D. Begitu. Nah, lanjut nomor 7 yang kita ketahui, kita lihat dulu baca itu soalnya. Jadi diketahui persamaan garis regresi menunjukkan antara berat badan dan tinggi badan. Jujur, ini kan gak dikasih tahu yang X-nya berat badan atau Y-nya tinggi badan. Atau Y-nya yang berat badan. Cuman kalau dari kalimat ini ya kita ambil kesimpulan berat badan itu X, sedangkan tinggi badannya itu Y ya. Nah, dengan persamaan garis regresinya itu Y sama dengan 0,6X tambah 121. Nah, diprediksi berat badan Ali adalah 70 kg. Maka prediksi tinggi Ali sama dengan, berarti kan tadi X itu adalah berat badan. Diketahui di sini berat badannya 70. Berarti yang kita ketahui adalah X di sini adalah 70 kg. Kita 70 kg. Nah, kita substitusi. Berarti Y sama dengan 0,6 dikali 70 X-nya ditambah 121. 0,6 kali 70 itu kan 42 tambah 121, nanti hasilnya adalah 163 kilogram sentimeter. Jawabannya nggak ada, tapi sudah dikonfirm sama mami. Jawabannya 163. Oke, lanjut. Oke. Aku sangat amat tidak mau mengajarkan ini, teman-teman. Kenapa? Karena mami mengajarkan dengan cara yang beda. Dan kemarin beliau bilang, kalian pakainya yang min B/2 aja, habis itu substitusi. Sedangkan saya tidak mengerti, teman-teman, begitu. Jadi kalau pakai min B/2 nanti kita bikin 2 side ya. Bagaimana caranya? Begini. Oh tidak, kan kita punya ini. Wait. Nah, kita bagi gini kali ya. Ada cara mami, ada cara saya. Pakai cara aku dulu. Di sini GX-nya kita ganti jadi Y.
kita tulis Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, kita pindahin Y-nya atau sama-sama kita kurang Y. 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3 min Y. Lalu, ini adalah A. Ini B. Ini C. Ingat, Y-nya diajak. Kasihan kalau nggak diajak. Nah, selanjutnya kita pakai rumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, B kuadrat kurang 4AC lebih besar sama dengan 0. Gitu. B kuadrat, ini B-nya 2, berarti 4 ya. Kurang 4, A-nya 1. C-nya min 3 min Y. Lebih besar dari 0. Gitu. 4-nya kita taruh ke sana. Min 4, min 3 min Y 0. 0. Sorry. Min 4 ya jadinya di sini. Nah, aduh tidak muat. Bentar, kita agak ke atas ini biar muat. Ya, minnya tidak ke bawah. Gak apa-apa, kita tulis lagi. Oke. Sudah begini. Habis itu apa? Ini kalau mau substitusin apa? Tapi bagusnya substitusin dulu. Ini jadi 12 plus Y. Gini. Oke. Sabar. Sama tidak ya hasilnya? Harusnya sama. B kuadrat. Bener kok. Oke, kita lanjut. Min 4, min 12. Gitu. Berarti Y-nya besar sama dengan min 16. Seperti itu. Coba kita cari. Oh, 4. What the flip? Sabar teman-teman. Oh, lupa. Ini harusnya 4 juga ya. Gitu. Lupa maaf ya teman-teman. Jadi ini 4. Kita bagikan dengan 4. Min 4. Gitu. Nanti hasilnya itu yang ini lebih kecil, salah. Tidak perlu pakai ini. Yang ini yang A. Gitu. Coba pakai min B per 2A. B nya kan 2, berarti min 2 per 1. 2, berarti kan ini min 1. Nah, min 1 ini kita substitusi ke GX. Berarti G min 1 sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1. Kenapa tidak? Gini. Min 3. Nah, berarti G min 1 itu 1 min 2 min 3. 1 kurang 2 min 1 min 1 min 3 min 4. Nah, berarti I-nya itu apa nih? Bla 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 min 4. Nah, nyampe sini kita lihat. Di sini A-nya itu positif. Berarti di sini Y-nya adalah lebih besar sama dengan gitu. Kalau A-nya negatif, maka dia lebih kecil. Gini ya, berarti A lebih besar sama dengan 0 sama dengan gini deh. Nah
Nah, kalau A-nya lebih kecil dari 0, berarti dia Y-nya lebih kecil dari nah. Kalau ini saya harus mikir 2 kali dan kadang kepikiran lagi. Jadi nggak pernah pakai ini, nggak pernah pakai yang ini. Aku biasanya pakai yang ini karena nggak perlu mikirin tandanya. Kecuali kalau misalnya ini min 4. Kalian salahnya pasti kalau misalnya ini tuh min 4. Kalau kalian langsung pindah ruas gitu aja, hasilnya di sini bakal tetap Y lebih besar, sedangkan pada dasarnya ini tuh dibagi sama min 4 kan. Nanti hasilnya di sini jadi minus. Jadi minus, jadi kebalik gitu. Tapi pada kasus ini Y-nya 4-nya positif. Jadi tetap begitu tandanya. Lanjut nomor 9. Durasinya sudah panjang. Jadi nanti kita lanjutkan, sepertinya ada 2 video. Tapi kita lanjutkan dulu sampai nomor 11 saya. Kita lanjut dulu. Yang ini agak panjang juga. Yang ini, kalian tahu syarat dari kuadrat? Yes. Yang di dalam ini harus lebih besar sama dengan 0. Begitu. Jadi kita tulis di sini x kuadrat plus x min 2. By the way, ini yang dicari adalah domain. Karena kalau kalian mau cari range, gampang. Hasilnya apa? Pasti lebih besar sama 0 si Y-nya. Kenapa, gendis? Karena ini kuadrat. Kalau misalnya kuadrat dengan syarat domainnya itu x kuadrat tambah x min 2 lebih besar sama 0, pasti nanti si range-nya pasti lebih besar sama dengan 0 juga. Kenapa? Karena nanti pasti yang di dalam kurung itu lebih besar dari 0, kayak 0, 1, 2, 3, gak bisa minus gitu. Makanya nanti Y-nya juga jadi minus, Y-nya juga jadi plus, gak minus gitu. Kenapa jadi minus ya? Maaf salah ngomong. Oke, lanjut. Ini lebih besar daripada 0. Nah, ini kita akarkan, kita jabarin. Ini jadi apa? X tambah 2 sama X min 1 ya gitu. Kalau udah, ini kan X sama dengan min 2, yang ini X sama dengan 1. Kita buat 3 garis bilangan gini, set. Yang ini min 2, yang ini 0, ini 1. Terus gimana? Kita kan ada 3 section nih, jadinya di sini kita ganti ya. Nih, ini section 1, ini section 2. It's okay. Ini section 3. Nah, kita mau cari tahu domain kita ada di area mana. Kita coba aja substitusiin 0 ke sini, x kuadrat. Nanti hasilnya jadi ini kan 0 kuadrat tambah 0 min 2. 0 kuadrat tambah 0, 0 kurang 2 min 2. Berarti minus kan hasil dari si 0 ini. Coba kita tulis ya. 0 kuadrat tambah 0 min 2 sama dengan min 2. Hasilnya apa? Minus. Berarti 0 ini, areanya si 0 ini itu minus, sisanya plus. Berarti ini domain yang kita mau ada di lebih kecil dari min 2 sama lebih besar dari 1. Kita tulis X nya lebih kecil dari sama dengan min 2 dan X nya lebih besar sama dengan 1. Kalau kita tulis nanti X sedemikian sehingga min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, dengan X adalah anggota bilangan real. Begitu. Nanti kalian akan menemukan jawabannya di nomor, oh my god, hampir salah. Ini bukan begini teman-teman. Oh my god, I'm so sorry. Ini X lebih kecil sama dengan min 2.
atau X lebih besar daripada 1 gitu. Nanti kalian akan menemukan jawabannya yang ini. Kalau pakai 2 itu nggak ada atau. Kalau yang tadi jawabannya kalau area domainnya adalah di sini. Tapi kalau area domainnya di yang ini nih, yang 0. Cuman kalau area domainnya itu yang di sini dan di sini, itu kalian pakai yang atau gitu. Ini atau by the way. Biar muat. Lanjut. Pak Arya punya tambang. Keren. Oh, service company. Arya Tambang namanya, bukan. Oke. Distracted. By the way, di sini kita lihat range area dari X. Itu di sini sampai sini. Anggapnya 30 katanya. Berarti dari 5 sampai 30. Terus kita lihat Y-nya. Itu dari sini sampai sini. Berarti ini ya. Dari 15 sampai 40. Terus kita tulis aja 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 30. Ini yang diminta adalah range. Berarti ini abaikan. Maaf ya. Kita di sini berarti awalnya dia apa? Kan dari bawah ke atas ya, katanya dari bawah. Oh my god. Dari bawah ke atas. Berarti 15 dulu yang ditulis. 15 kecil sama dengan Y lebih kecil dari 10 gitu. Kita cari yang jawabannya ada itu. 15 lebih kecil daripada Y lebih kecil dari 40. Jawabannya adalah yang ini gitu. Lanjut. The last questions in this video, karena selanjutnya agak tricky. Jadi kita extend aja videonya. Jadiin 2 split. Nah, dia yang diminta kali ini X-nya atau domain. Kalau kita lihat itu dari 100 ini sampai 400 ini. Oke. Jadi kita tulis dari kiri. 100 lebih kecil dari X. Terus sampai kanan di sini ada 400. Berarti X lebih kecil dari 400. Kita cari deh jawabannya. 100 dan 400. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Nanti di video selanjutnya akan ada pembahasan terkait ini. Dan ini panjang banget teman-teman. Jadi kayaknya bakal ada, oh my god, kayaknya bakal ada 3 atau 4 video. Baru ngeh banyak banget. Oke.